semoga PLTB Sidrap ini bisa berjalan terus. Kemudian untuk kedepannya juga semoga kita bisa segera membangun PLTB yang lain. Ya, semoga saja PLTB yang lain bisa dengan lancar juga dibangun di Indonesia ya Pak, apalagi di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Nurul Kadri tentunya di podcast Tren Politik Muda dan Kopel Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rahman. Selamat siang Pak. Siang. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya karena mau menyempatkan untuk berbincang dengan kami. Mengenai PLTB yang ada di Sidrap Pak. Ya. Tentunya kita tahu saat ini bahwa kita mengalami cuaca yang sangat-sangat panas, terutama juga di Sulawesi Selatan tentunya. Boleh jadi disebabkan karena perubahan iklim atau pemanasan global. Disinyalir penggunaan bahan bakar energi fosil berlebihan, terutama pada sektor industri manufaktur, lalu meningkatkan emisi gas rumah kaca pada lapisan atmosfer yang memerangkap panas matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Pak Rahman ini tentang hal tersebut? Ya, saya pikir ini sudah menjadi komitmen ya secara internasional, di mana secara global seluruh negara mendukung komitmen untuk menurunkan memitigasi perubahan iklim, peningkatan suhu dengan transisi energi. Kami sebagai pengembang, kami dari pelaku usaha energi terbarukan merupakan salah satu aktor yang saya pikir sangat berperan penting dalam upaya untuk memitigasi perubahan iklim tersebut. Oke, tadi bahwa transisi energi dari fosil ke non fosil. Ya. Kemudian saat ini sedang berjalan tentunya ya Pak. Ya, betul. Mutlak dilakukan untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca, seperti percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. Nah, PLTB di Sidrap ini berbasis EBT sudah beroperasi. Ya. Nah, kira-kira berapa sih cakupan energi listrik yang tersuplai atau terdistribusi bila berdasarkan skala KK atau rumah tangga? Berdasarkan asumsi ESDM tahun 2011 bahwa tahun 2021 bahwa penggunaan listrik per kapita di Indonesia itu adalah 1,1 kWh. Berdasarkan asumsi itu bisa disimpulkan bahwa PLTB Sidrap itu dimanfaatkan atau bisa mengaliri listrik ke kurang lebih 190.000 rumah tangga setahun di Indonesia. Banyak juga ya Pak ya. Nah, kemudian PLTB ini tidak hanya berada di Eropa, tapi tentunya ada juga di Indonesia, dan salah satunya adalah di Sidrap. Nah, dalam pembangunannya tentu tidak berjalan dengan mulus, pasti ada tantangan-tantangan atau kendala yang dihadapi. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang kendala ataupun apa saja sih yang menjadi tantangan tersendiri untuk pembangunan ini? Tentunya setiap proyek memiliki kendala termasuk PLTB Sidrap ya. Jadi kalau kami sendiri sih untuk pembangunan PLTB Sidrap ini ada beberapa kendala. Di antaranya yang pertama dalam pembebasan lahan, ada beberapa lahan di lahan tersebut di lokasi yang kita bebaskan itu kendala-kendalanya seperti lahan tumpang tindih ataupun administrasi pertanahan atau lahan di daerah tersebut yang kurang lengkap. Sehingga itu harus kami koordinasikan dengan dengan pihak-pihak terkait termasuk BPN. Kemudian dari segi logistik, material-material ini kan kami kirim dari luar negeri Bu, sehingga kemudian dimensinya besar, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri dari ketika mobilisasi logistik ini. Jadi kita kirim ke pelabuhan, di mana pelabuhan itu tidak belum bisa mensupport material yang kami kirim, sehingga kami harus melakukan pelebaran atau perluasan dek, penambahan dek untuk memfasilitasi alat kami untuk
ke sana. Kemudian ada beberapa obstacle juga seperti jembatan yang harus kita perkuat. Kemudian ada jembatan wali kota juga yang harus kita bongkar dengan komitmen bahwa kita akan membangun kembali. Kemudian dari segi perizinan juga bahwa perizinan di Indonesia kan perizinan pada saat itu cukup rumit, namun pada saat ini sudah menjadi lebih baik setelah adanya sistem OSS. Jadi itu sangat membantu sekali dan sehingga bisa mempercepat proses perizinan. Ya, berarti tantangannya ada juga ya Pak, apalagi bagian alat ini ya. Ya, yang benar. Dimensi alatnya besar, panjang, iya. Sehingga ada beberapa jalur yang harus kita bersihkan. Iya. Kemudian harus dibongkar, kemudian Harus diperbaiki kembali. Iya. Kemudian pelabuhan yang harus kita perluas. Iya. Dari kendala-kendala ataupun yang dijelaskan tadi oleh Bapak Herman mengenai keberadaan PLTB tersebut, lalu bagaimana dukungan pemerintah daerah setempat atau juga bagaimana dampak positif dan negatif masyarakat yang berada di sekitar PLTB tersebut? Tentunya kami berhasil membangun PLTB Sidrap itu tentunya tidak tentunya dengan dukungan yang sangat besar dari pemerintah Kabupaten Sidrap termasuk masyarakat Kabupaten Sidrap itu sendiri. Kemudian dampak-dampak yang kami berikan kepada dengan adanya PLTB Sidrap ini di lokasi tersebut itu tentunya sangat berdampak positif terhadap masyarakat sekitar. Jadi lokasi-lokasi tersebut dulunya belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat karena kurang baiknya akses infrastruktur, sehingga ketika PLTB masuk kita perbaiki infrastruktur sehingga itu sangat membantu masyarakat untuk menyediakan sebagai akses untuk berkebun. Jadi perekonomian masyarakat meningkat, termasuk termasuk lapangan pekerjaan yang kita siapkan untuk masyarakat sekitar. Kalau di Jeneponto kemarin sendiri kan Pak, katanya banyak polusi yang kemudian bermunculan di sekitaran masyarakat yang berada di sekitaran PLTB tersebut. Kalau di Sidrap? Kalau di Sidrap, PLTB Sidrap ini kan energi bersih ya, energi baru, energi yang sangat bersih sehingga tidak menyebabkan polusi. Jadi sangat bersih, itulah dikatakan bahwa PLTB Sidrap ini dampak emisinya tidak ada. Justru sangat berpengaruh dan berperan penting dalam mengurangi emisi karbon. Jadi pengurangan emisi karbon dengan adanya PLTB Sidrap ini adalah sekitar 150.000 per tahun, 150.000 ton per tahun. Berarti betul-betul banyak lebih menguntungkannya ya Pak ya? Dibanding dengan dampak negatifnya. Ya. Nah kemudian PLTB ini pembangkit listrik tenaga bayu yang baling-baling yang ya. Nah ini kan berjalan optimal tergantung kecepatan anginnya. Nah apabila kecepatan angin ini tidak stabil dalam waktu tertentu dapat mempengaruhi produksi atau suplai energi. Kemudian upaya apa yang dilakukan jika menemui situasi tersebut? Jadi memang kelemahan PLTB saat ini, energi baru terbarukan ini adalah sifatnya yang intermittent, yaitu dia tergantung sama cuaca, dia tergantung sama angin. Ketika angin kencang maka suplai juga akan meningkat, ketika angin rendah maka suplai juga akan rendah. Nah inilah salah satu kelemahan dari PLTB, namun untuk kedepannya kami sudah berupaya untuk mencari solusi dari masalah ini, dan untuk kedepannya kami berencana untuk membangun sistem baterai, menambahkan biaya baterai storage system untuk ketika pembangunan PLTB Sidrap ekspansi. Jadi dengan penggunaan baterai ini akan berperan dapat mengurangi intermitensi dari PLTB Sidrap itu sendiri. Berarti kalau sudah ada baterai, kemudian kalau anginnya tidak mendukung untuk baling-baling ini, berarti ada baterai yang sebagai cadangan. Ya, betul. Jadi bisa menstabilkan jaringan. Ya. Jadi tetap bisa stabil putarannya ya Pak ya. Nah kemudian kalau pelibatan masyarakat dalam hal pembangunan PLTB Sidrap itu bagaimana Pak? Jadi seperti saya sampaikan bahwa
dalam pembangunan PLTB Sidrap ini kami memang berkomitmen kepada pemerintah bersama dengan pemerintah Kabupaten Sidrap bahwa kita akan selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan PLTB ini. Jadi sejak awal, sejak survei kita sudah melibatkan masyarakat. Kami merekrut masyarakat untuk menjaga alat kami. Kemudian ketika pembangunan, ketika konstruksi juga kami memberdayakan masyarakat lokal. Jadi sebanyak sekitar 34% dari masyarakat dari 2 desa tempat proyek ini yang kita pekerjakan untuk selama konstruksi. Ya, jadi memang menjadi komitmen kami untuk selalu melibatkan masyarakat baik secara baik ketika pengembangan, konstruksi sampai operasional pada saat sekarang. Jadi betul-betul melibatkan masyarakat. Ya, itu betul. Cara melibatkannya, Pak? Kita melibatkan yang pertama melibatkan dalam hal tenaga kerja. Jadi kami merekrut masyarakat sebagai tenaga kerja lokal. Saya sendiri sebagai masyarakat sebagai tenaga lokal putra daerah. Kemudian dalam setiap kegiatan juga kami libatkan masyarakat untuk sosialisasi. Kemudian dalam program-program CSR kami juga melibatkan masyarakat. Kemudian dalam pembangunan dalam beberapa proyek di PLTB itu sendiri kita memberdayakan masyarakat desa sebagai tenaga kerja yang kita gunakan, yang kita pekerjakan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jadi betul-betul aktif dalam melibatkan masyarakat ya Pak. Betul, kami juga berencana untuk untuk membangun pusat pariwisata di mana masyarakat nanti akan terlibat sendiri dalam pengelolaan itu bersama dengan pemerintah daerah. Iya, karena kalau dijadikan pusat pariwisata tentunya banyak keuntungan yang bisa diambil oleh masyarakat. Iya, betul. Nah, kemudian Bapak sebagai pengelola pembangkit EBT, harapan kedepannya tentang proyek ini? Jadi semoga PLTB Sidrap ini bisa berjalan terus. Kemudian untuk kedepannya juga semoga kita bisa segera membangun PLTB yang lain. Ya, semoga saja PLTB yang lain bisa dengan lancar juga dibangun di Indonesia ya Pak, apalagi di Sulawesi Selatan. Teman-teman, mungkin itu perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Bapak Rahman. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Teman-teman juga jangan lupa subscribe dan like, juga share dari channel kami, Kopel Indonesia dan juga Tren Politik Muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.